Pari dan Candi Sumur. Pada era kerajaan Majapahit dahulu, salah satu simbol tentang kesuburan pada setiap candi atau setiap prasasti pada era Hindu dahulu akan menunjukkan satu fungsi dari bangunan tersebut, kemudian arsitektur dan filosofi di baliknya. Nangka isine beton ditandur nang pinggir kali, yen urip ndang diopeni. Monggo ditonton video niki, di like, subscribe lan di komentari. Candi Pari terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Batu bata merah khas peninggalan era Majapahit mendominasi seluruh bagian candi sehingga terlihat cahaya merah bata memendar ketika terkena cahaya dari bangunan ini. Secara keseluruhan, Candi Pari terawat dengan baik, dikelilingi pagar di antara rumah warga desa. Tamannya pun tertata rapi dan asri. Uniknya, bangunan era Majapahit ini tidak berdiri sendiri. Sekitar 260 meter dari tempat ini juga berdiri kokoh satu candi lagi yang diberi nama Candi Sumur. Seperti Candi Pari, Candi Sumur juga terawat dengan baik meskipun letaknya lebih tersembunyi. Candi Pari dan Candi Sumur merupakan bangunan yang berdiri pada era yang sama, dengan bahan baku yang sama, namun berbeda fungsi dan arsitekturnya. Jika di bagian tengah Candi Pari merupakan suatu ruangan kosong yang dapat ditempati beberapa orang sekaligus seperti halnya sebuah lumbung padi. Selain itu, terdapat satu relief di samping candi meskipun tidak terlalu jelas. Jika diperhatikan dengan seksama, bentuknya menyerupai alat kelamin wanita. Pada abad ke-13, kerajaan Majapahit menganut beragam agama dan semuanya dilindungi serta hidup berdampingan dengan rukun. Namun, mayoritas agama pada waktu itu adalah Hindu. Sehingga simbol-simbol seperti lingga dan yoni sebagai perwujudan dualisme semesta sangat kental pada waktu itu. Dan simbol alat kelamin wanita mewakili sosok wanita, sosok ibu yang mengacu pada Dewi Kesuburan dan Kesejahteraan, yaitu Sang Hyang Sri atau Dewi Padi. Sedangkan Candi Sumur berbeda, tidak ada ruang tengah, melainkan satu ruang persegi yang membentuk seperti sebuah sumur atau kolam yang cukup dalam. Seperti Linggayoni, sumur yang mengeluarkan air menjadi simbol sosok lelaki. Pari atau padi dan sumur seperti halnya pasangan hamparan tanaman padi dan kebutuhan akan air yang keberadaannya memang sangat bersinergi dan diwajibkan. Tanpa adanya air, maka sawah pertanian akan kekeringan lalu gagal panen. Itulah Candi Pari dan Candi Sumur. Namun, apa latar belakang dan sejarah dari kedua candi ini sehingga keberadaannya berdekatan dan masih terjaga hingga generasi sekarang? Candi Pari berdiri pada tahun Saka 1293 atau 1371 Tarik Masehi, yakni pada masa kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Menurut juru rawat Candi Pari, Pak Samin, pada masa itu hiduplah seorang pertapa bernama Ki Kyai Gede Penanggulangan bersama adiknya Nyai Ijingan. Beberapa tahun berlalu, Kyai Gede dikaruniai dua orang putri bernama Loro Walangsangi dan Loro Walang Agim. Sedangkan Nyai Ijingan memiliki seorang putra bernama Ka Walang Tinunu.
Suatu ketika, Joko Wulung Tinunu yang sedang memancing ditemui seekor ikan delek. Ikan ini adalah jelmaan seorang pria. Kemudian keduanya berteman akrab sehingga jelmaan ikan delek ini diajaknya pulang ke rumahnya. Kemudian jelmaan ikan ini diberi nama Joko Pandelengan. Kedua pemuda ini ulet dan rajin. Mereka membuka lahan persawahan di sekitar pertapaan Ki Ageng Gede Pananggulangan, sehingga terjalin hubungan antara kedua pemuda ini dengan kedua putri Kiai Gede. Piting tresno jalaran saka kulino. Lama-kelamaan benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Joko Walang Tinunu akhirnya menikah dengan Loro Walang Sangit, dan Joko Pandelengan menikah dengan Loro Walang Ageng. Rumah tangga kedua pasangan ini lebih giat bekerja di sawah, sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Keberhasilan kedua pasangan ini terdengar hingga ibu kota kerajaan. Sementara kerajaan Majapahit pada waktu itu sedang dilanda paceklik atau susah pangan, sehingga Raja Hayam Wuruk memerintahkan mereka untuk membagi hasil panennya kepada mereka yang membutuhkan. Kedua pasangan ini mematuhi perintah sang raja. Karena jasa mereka, Raja Hayam Wuruk berniat memberikan hadiah dan mengangkatnya menjadi anggota keluarga kerajaan. Namun, kedua pasangan ini menolak. Mereka senang menjadi rakyat biasa. Raja Hayam Wuruk penasaran, lalu berkunjung ke tempat Kiai Gede Penanggulangan. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kiai Gede, sang raja terkejut ketika mengetahui bahwa kedua pemuda ini adalah putranya sendiri. Namun, kedua putranya tersebut tidak mau memenuhi ayahnya. Mereka memilih bersembunyi hingga akhirnya mereka muksa atau menghilang. Joko Pandelengan mukso di lubang padi, sementara Joko Walang Tinunu menghilang di sumur yang lokasinya dekat dengan lumbung padi. Raja Hayam Wuruk berduka, lalu memerintahkan untuk membangun candi sebagai penghargaan kepada kedua putranya. Candi itu diberi nama Candi Pari dan Candi Sumur. Itulah kisah tutur tentang asal-usul Candi Pari dan Candi Sumur. Namun, jika dirunut kembali pada masa itu, di mana kerajaan Majapahit sedang berjuang untuk mempersatukan Nusantara, maka ketersediaan pangan atau logistik untuk rakyat dan bala tentaranya harus tersedia dengan tercukupi terlebih dahulu, sehingga dapat mencapai tujuannya. Pikir tersebut, keberadaan Candi Pari dan Candi Sumur merupakan satu bentuk perintah raja kepada rakyatnya yang sebagian besar bercocok tanam agar menjaga dan meningkatkan hasil panennya untuk kepentingan rakyat dan kerajaan Majapahit. Karena sebagian besar rakyatnya beragama Hindu, maka dibangunlah candi dengan simbol-simbol keagamaan agama Hindu, di mana Sang Hyang Dewi Sri dipercaya sebagai Dewi Kesuburan. Sehingga tradisi penghormatan terhadap Sang Hyang Sri terus dilakukan hingga sekarang. Mikul dhuwur mendem jero, tidak lepas dari salah. Begitu juga dengan para leluhur kita terdahulu. Namun, sebagai generasi penerus, alangkah baiknya apabila kita mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mikul dhuwur atau mengangkat tinggi-tinggi nilai-nilai luhur para pendahulu. Lalu mendem jero atau memendam dalam-dalam
segala kesalahan dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Salam jejak alam.